Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video ini kita akan membahas proses belajar psikologi kognitif. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak sih apa itu psikologi kognitif? Jadi di video ini kita akan menerangkan atau menjelaskan psikologi kognitif. Nah, ada pun ruang lingkup pembahasannya. Yang pertama itu ada definisi psikologi kognitif, terus yang kedua itu ada pandangan belajar menurut teori kognitif, terus yang ketiga itu ada penyimpanan memori, terus yang keempat itu ada proses kognitif dalam sistem informasi. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi psikologi kognitif. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari psikologi kognitif. Nah, kalau kita lihat dari kata kognitif, berarti kita itu akan belajar tentang otak ya. Kita akan belajar tentang otak, terus ingatan, emosi, atau suatu hal yang ada di dalam diri manusia gitu ya. Nah, jadi psikologi kognitif ini dia itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu psikologi, terus yang kedua itu ada kognitif. Nah, psikologi tersendiri dia itu juga terdiri dari dua kata. Yang pertama itu psiko, terus yang kedua itu adalah logos. Nah, psiko itu biasanya diartikan sebagai jiwa, sedangkan logos dia itu memiliki makna ilmu gitu. Nah, terus kognitif. Kalau kognitif itu ilmu yang mempelajari, yang tadi saya bilang, ilmu yang mempelajari kayak emosi, terus otak yang ada dalam diri suatu manusia gitu. Oke, yang tadi saya sudah jelaskan, berarti psikologi itu kan terdiri dari dua kata ya. Yang pertama psikologi sama kognitif. Nah, jadi arti psikologi kognitif itu yang sebenarnya itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia gitu. Nah, jadi si psikologi kognitif ini itu mempelajari bagaimana cara manusia itu menerima sebuah informasi, terus mempersepsinya, terus mempelajarinya, terus bagaimana menalarnya, mengingatnya, dan berpikir tentang suatu informasi gitu yang diterima otak gitu. Nah, terus ada pun ruang lingkup dari psikologi itu meliputi proses-proses mental, diantaranya itu seperti terus memori, daya bayang, terus bahasa, penyelesaian masalah, sama pembuatan keputusan begitu. Oke, pada slide berikutnya itu ada belajar menurut teori kognitif. Jadi di sini belajar menurut teori kognitif itu merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu bisa terlihat sebagai tingkah laku gitu. Nah, terus teori belajar kognitif itu memandang bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya gitu tentang suatu situasi yang dilakukannya yang berhubungan dengan tujuan pembelajarannya gitu. Nah, terus belajar juga merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang nampak gitu. Jadi pada teori kognitif ini belajar itu tidak sekadar mengakibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jadi pada intinya psikologi kognitif ini dia itu memandang bahwa belajar itu sebagai usaha untuk mengerti sesuatu gitu. Nah, jadi usaha yang dilakukan itu secara aktif oleh peserta didik gitu. Nah, keaktifan tersebut itu dapat berupa mencari pengalaman, terus mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati suatu lingkungan, terus mempraktekkan suatu untuk mencapai tujuan tertentu. Di slide berikutnya itu kita masih membahas pandangan belajar menurut teori kognitif. Jadi
Sebenarnya belajar menurut teori kognitif itu yang pertama itu dia itu lebih mementingkan proses belajar dibandingkan pada hasil belajarnya, karena menurut si teori kognitif ini itu proses belajar itu merupakan sebuah pembelajaran gitu. Soalnya si siswa itu bisa mendapatkan suatu pengalaman, nah di mana pengalamannya itu dapat meningkatkan si siswa itu tersendiri gitu. Terus belajar kognitif juga sering disebut sebagai model perseptual gitu, atau di mana belajar itu bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam memberi respon terhadap lingkungan sekitar. Nah, terus yang terakhir itu ada proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini itu biasanya dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan gitu. Terus retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, terus kemudian selanjutnya itu ada pandangan tokoh mengenai teori belajar yang akan dijelaskan oleh Kak Debbie. Slide berikutnya, slide yang ke-7 tentang pandangan para tokoh mengenai teori belajar kognitif. Yang pertama, menurut Jean Piaget tahun 1896 hingga tahun 1980, beliau merupakan tokoh yang cukup berpengaruh dalam psikologi kognitif ini. Dan perkembangan kognitif menurut beliau adalah suatu proses genetik atau suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem informasi. Dan berikutnya di slide ke-8, pandangan para tokoh mengenai teori belajar kognitif yang kedua ini menurut Jerome tahun 1915 hingga tahun 2016 yang terkenal atas pengembangan teori free discovery learning. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menemukan suatu aturan. Dan yang ketiga, menurut David tahun 1918 hingga tahun 2008, beliau merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang memberikan penekanan pada konsep belajar bermakna. Menurut beliau, peserta didik akan belajar dengan baik jika setiap pelajaran didefinisikan dan diinterpretasikan dengan baik dan tepat. Selanjutnya, di slide berikutnya, penyimpanan memori dalam sistem pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini menunjuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasikan data, memecahkan masalah, menemukan konsep, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Lalu landasan tentang teori pemrosesan informasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tentang pengetahuan awal. Yang kedua, rancangan tujuan yang berorientasi kognitif. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah umpan balik atau feedback. Dalam psikologi, memori terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, memori sensoris, yaitu memori yang berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Dan memori ini merupakan proses sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dalam memori sensoris ini juga terdapat 2 sistem. Yang pertama, sistem encoding, di mana kita dapat melihat sesuatu lalu disampaikan ke penyimpanan otak. Kemudian yang kedua itu sistem storage, di mana sistem ini merupakan penyimpanan yang berlangsung tidak lama. Kemudian yang kedua ada memori jangka pendek, di mana proses penyimpanan memori ini secara sementara dan tidak bisa disimpan lama. Dalam memori jangka pendek terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, encoding, di mana sistem informasi yang diterima akan diterima otak dengan sebutan control process dan kemudian disimpan. Yang kedua ada storage. Storage ini merupakan penyimpanan terbatas sehingga cepat untuk hilang. Dan yang ketiga ada sistem retrieval, di mana proses untuk mengingat tidak terlalu lama. Dan yang ketiga ada memori jangka panjang, di mana memori ini merupakan proses penyimpanan memori yang bisa diingat cukup lama dan bisa permanen. Nah, dalam memori jangka panjang ini terdiri atas 3 sistem. Yang pertama encoding, di mana proses encoding ini dilakukan dengan menyaring inti informasi yang kita dapat. Kemudian yang kedua ada storage. Sistem storage ini di mana sistem berlangsung cukup lama, dan ada sistem retrieval.
Sistem retrieval di sini merupakan proses mengingat tidak terlalu lama untuk memori jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyimpanan memori dalam suatu sistem pemrosesan informasi. Manusia sebagai sistem yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, input. Proses informasi dari lingkungan yang masuk ke dalam panca indera dalam bentuk penglihatan, suara, dan rasa. Yang kedua, proses pekerjaan otak untuk mentransformasikan informasi dalam cara beragam. Ketiga, output yang berbentuk tingkah laku. Setiap individu memperoleh suatu informasi secara tidak langsung, otak akan memproses tersebut. Dalam pemrosesan tersebut terdapat perhatian untuk menghasilkan suatu pemahaman. Informasi yang akan diterima, berproses, dan tersimpan berkaitan erat dengan kemampuan kognisi seseorang. Atau bisa dikatakan pemrosesan informasi dipengaruhi oleh faktor memori atau kognisi termasuk kecerdasan seseorang. Oke, tadi kita sudah menyimak beberapa definisi tentang psikologi kognitif dan bagaimana sih proses belajar pada psikologi kognitif. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.